Kedengeran ya, Pak? Ya. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan saat ini di mana kami sama-sama bersatu hati Tuhan di acara doa malam ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami sharingkan di sini, firman yang dibawakan bisa menjadi berkat buat kehidupan kami masing-masing. Bimbing ya Tuhan, saya yang akan menyampaikan sedikit apa yang bisa saya sharingkan, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini bacaannya diambil dari Titus 2 ayat 1 sampai 10. Saya kasih judul di sini like father like son ya. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Nah, dari bacaan ini kita lihat Paulus tuh memberikan nasihat melalui Titus buat orang-orang di Pulau Kreta. Sebelumnya di pasal 1 tuh syarat-syarat buat penatua, penilik jemaat. Terus yang di pasal 2 kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Jadi kalau lihat dari pasal 1 di sini, orang-orang Kreta di Pulau Kreta itu sepertinya ada yang pembohong, yang pelahap. Jadi Paulus tuh banyak menasehatkan buat orang-orang di Pulau Kreta melalui Titus. Kenapa saya kasih judul Like Father, Like Son? Di sini di ayat 2, di pasal 2 ini terlihat ya Paulus menasehati buat orang tua, pemuda, dan hamba. Di sini dijelaskan laki-laki yang tua harus hidup sederhana dan sebagainya sampai ke bawah. Nah, saya lihat di sini kenapa Paulus tuh memberi nasihatnya tuh buat orang tua, pemuda, terus ada buat ibu juga ya, terus buat hamba. Jadi orang-orang ini mungkin nanti dicontoh sama orang-orang yang di bawahnya gitu ya. Kepada laki-laki yang tua. Kenapa diberi nasihat buat laki-laki yang tua? Karena di sini yang tua tuh bukan berarti umurnya tua ya, tapi mungkin memang dia seorang bapak atau dia yang tua matang secara rohani. Demikian juga buat yang perempuan-perempuannya. Karena kalau dilihat mereka itu nantinya jadi panutan gitu buat anak-anaknya ataupun buat orang-orang yang ada di sekeliling dia gitu ya. Jadi saya tuh suka lihat gini. Saya punya anak 2 gitu ya. Pas lihat yang palingnya kelihatan banget tuh yang kecil gitu ya. Matthew begitu lahir sampai agak besaran gitu, saya lihat fotonya sama Christian, mukanya tuh percis sama.
Sampai saya pernah kasih lihat fotonya. Dek, ini siapa? Kata saya teh. Ih, kok aku mandinya di kamar mandi kayak gitu? Cenah. Bukan, ini bukan kamu, ini papi. Tapi dia lihat mukanya kayak muka dia sendiri. Terus dari gaya dia tidur, dari gaya dia makan gitu. Pokoknya mirip banget sama Christian. Berarti benar gitu, itu anaknya Christian gitu ya. Maksudnya dia plek banget sama papahnya gitu. Jadi emang genetik orang tua tuh turun gitu ke anak gitu ya. Ada yang kelihatan nyata banget gitu. Jadi di sini tuh sifat-sifat, tingkah laku, perbuatan, tutur kata orang tua tuh ditiru sama anak-anak kita gitu ya, ditiru. Jadi seperti air cucuran atap kan jatuhnya pasti ke bawah gitu ya, diturunkan ke anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua atau mungkin kita di tempat pekerjaan kita punya jabatan gitu ya, kalau kitanya hidupnya benar, yang di bawah juga ngelihat, oh diikutin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya juga perilakunya, kata-katanya mungkin kasar atau apa, yang di bawah juga pasti ngikutin gitu. Apalagi anak gitu ya. Kalau anak kan jelas-jelas ngelihat orang tua yang hidup sehari-hari 24 jam dari dia bayi sampai dia besar nanti lama-lama pisah gitu ya. Jadi kelihatan banget gitu, pasti ngikutin orang tuanya gitu. Makanya kadang-kadang kita sebagai orang tua juga bertindak, kita juga seperti yang kita dapat dari pola asuh orang tua kita dulu gitu. Mungkin ada orang tua yang misalnya kayak saya, kalau ngomong keras gitu ya, maksudnya keras tuh suaranya keras gitu, terus ngomong suka apa, kayak kayak maksudnya bukan nggak mikir, maksudnya langsung gitu to the point. Kenapa gitu? Karena memang pola asuh di orang tua saya, mungkin di keluarga mami saya, memang mereka biasa kalau ngomong tuh keras dan blak-blakan gitu ya. Nah itu tuh pola asuh tuh kebawa. Sementara kalau di keluarga Kristen misalnya, kalem gitu ya, ngomongnya pelan-pelan karena memang pola asuh Kristen dari orang tuanya dan dari keluarga besarnya semua tuh kalem, sabar gitu. Jadi pola asuh tuh pasti ikut terus sampai ke bawah ke anak kita. Nah, jadi pola asuh seperti apa yang mau kita terapkan ke anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang makanya judulnya saya kasih like father like son itu karena anak tuh mencontoh dari orang tua gitu ya. Anak mencontoh dari orang tua. Makanya dari itu kalau kita lihat di Titus 2 ini gitu ya. Titus tuh mengajarkan supaya setiap laki-laki harus seperti apa, perempuan tua seperti apa gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberikan pola asuh yang baik buat anak-anak kita atau buat orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Kita tuh harus mengikuti seperti itu kan. Karena kan kita anak Tuhan gitu ya. Kita sebagai orang tua buat anak-anak kita, tapi kita juga sebagai anak dari Tuhan kita, Bapa kita gitu. Jadi kalau kita mau kasih pola asuh ke anak yang baik, kita juga harus bisa hidup sesuai apa yang Tuhan mau gitu ya. Seperti ada tertulis di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di sini sempurna sih, ya saya yakin bukan sempurna secara Tuhan gitu, karena yang sempurna secara total tuh memang cuma Tuhan, tapi at least kita menyamai apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan kita memberikan contoh yang baik, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu pasti nanti dilihat sama anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama anak, ayo baca Alkitab, ayo berdoa, tapi kita sendiri nggak baca Alkitab, kita sendiri nggak berdoa, pasti anak tuh ngeliat gitu. Dan kalau udah besar, anaknya udah bisa ngomong, udah makin remaja, pasti ngomong, kenapa mami nyuruh aku gitu sementara mami enggak. Nah jadi memang kita sebagai orang tua tuh nggak gampang ya. Jadi anak-anak tuh melihat semuanya dari kita sebagai orang tua. Jadi
jika kita ingin memberikan warisan iman, warisan teladan yang baik buat anak-anak kita, yaitu kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita tuh harus menunjukkan sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di Alkitab gitu. Memang nggak mudah, semua itu pasti proses gitu, nggak gampang. Karena saya sendiri pun ngerasain gitu. Kadang kalau nyetir, bawa anak-anak, kalau ada yang ngehalangin, saya suka ngomongnya tuh, bodoh pisan. Nah, sebenarnya kan nggak boleh gitu. Jadi di saat nanti anak-anak nyetir pun pasti dia ke bawah kalau kita ngelihatnya seperti itu terus gitu. Jadi itulah makanya saya selalu ingat pesan Titus ini di Titus 2 ini, bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita harus bertindak sehingga anak-anak kita nanti akan sesuai dengan ajaran kita. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita bertingkah laku, berperilaku, berkata-kata yang baik, kita pun harus menunjukkan pada mereka kitanya sendiri harus benar gitu ya. Jadi yang tadi Matius 5 ayat 48 itu yaitu kita juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena dengan seperti itu maka kita bisa memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Gitu ya. Jadi itulah sedikit sharing dari saya. Like father, like son, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya akan ditiru anak-anak kita. Jadi jika kita ingin memberikan warisan teladan yang baik buat anak-anak kita, kita juga harus berkata-kata, bertindak semuanya seperti yang Tuhan mau dan semakin mengikuti apa yang difirmankan sama Tuhan. Walaupun gak gampang, itu proses, tapi kalau kita minta Roh Kudus yang menyertai kita, pasti bisa gitu. Pasti bisa hidup semakin dekat sama Tuhan, semakin peka, semakin tahu apa yang Tuhan mau buat kita lakukan. Makanya di sini juga ada hamba harus seperti apa, ayah harus seperti apa, ibu harus seperti apa, demikian pula anak-anak pun dinasehatkan seperti apa gitu. Karena anak-anak itu juga mungkin jadi contoh buat teman-temannya di lingkungan mereka gitu. Jadi semua tuh akarnya pasti dari kita sebagai orang tua, ikut dari pimpinan Tuhan, turun ke anak kita pun nanti bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi apa teladan apa yang akan kita berikan buat anak kita sehingga semuanya sesuai dengan yang Tuhan mau. Demikian yang bisa saya sharingkan saat ini. Saya balikan ke Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Fang-Fang. Ya. Untuk renungan malam hari ini. Ya, menarik ya Bapak Ibu ya, apa yang kita lihat di dalam Titus 2 ya. Padahal Paulus tidak menikah ya, tapi dia memberikan banyak tips ya, mungkin arahan, nasihat-nasihat tentang kehidupan berkeluarga ya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Yahudi ya, jadi jemaat-jemaat mulai itu kan asalnya backgroundnya Yahudi ya. Mereka punya kemiripan dengan kita sebenarnya ya, budaya timur ya, di mana orang muda itu harus tunduk kepada orang yang lebih tua ya. Nah, ini menjadi titik ajar Paulus, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau orang muda harus tunduk kepada orang tua, maka orang yang tua ini tidak boleh merasa selalu benar. Ya, dia juga harus mawas diri. Ya, kenapa? Karena semua tindakannya akan dicontoh, ditiru ya oleh generasi yang lebih muda. Kalau satu generasi sudah tidak baik, maka besar kemungkinan generasi berikutnya akan melakukan hal yang sama. Ya, nah itu sebabnya Titus 2 ini begitu indah ya. Saya coba hitung tadi, kurang lebih ada sekitar 23 atau 24 ya kata-kata atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, mulai dari hidup sederhana, terhormat, bijaksana,
sehat dalam iman, dalam kasih dan seterusnya. Ya, nah tentu ini tidak mudah, saudara. Ya, ini bukan sesuatu yang langsung jadi. Ya, setiap orang, setiap keluarga punya 24 hal baik ini. Ya, tapi ini merupakan sesuatu yang harus terus kita kerjakan, ya, dan kita berjuangkan. Ya, kenapa itu tadi? Ya, supaya anak-anak kita, orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang di sekitar kita pun mampu, ya, meniru teladan yang baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing malam hari ini terkait firman Tuhan ini, saudara-saudara, atau punya pengalaman like father, like son, gitu ya, Cifang ya? Iya, Pak. Like mother, like doctor. Dokter. Mau kasih judul itu, kata Christian, jangan terlalu wanita. Begitu. Ya, bukan cuma seperti bapaknya, tapi ibu juga ya. Iya. Oke. Baik, ada yang mau sharing, saudara? Ada yang mau sharing? Pasti Adi mungkin? Iya, Pak. Ya. Mungkin mau sharing Pasti Adi? Ya, ya. Baik. Saya teringat, Pak, ketika usia saya baru 4 tahun, itu diasuh oleh seorang pembantu, tetapi laki-laki ya. Kacung kali ya, seperti itu. Ya. Kalau sore-sore itu, saya di AIS gitu kan. Lalu si pengasuh itu suka menyanyi, Pak. Suka menyanyi, Bapak dan Ibu. Dan saya heran, nyanyian yang diajarkan kepada saya berkali-kali itu, sampai saat ini pun saya masih ingat gitu. Dan lagunya memang bukan lagu dengan bahasa Melayu, tapi si Kacung ini ngajarin lagu dengan bahasa Mandarin. Ya. Jadi apa liriknya seperti inilah. Lai 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 tatia lai ya lai ceri jingcu jingcu puyung kecil woman wen cai ijing. Saya tidak tahu apa itu benar apa enggak gitu kan. Memang yang terekam oleh saya seperti itu. Dan apa yang jadi renungan kita malam ini ternyata usia balita pun apa yang diajarkan kepada dia itu bisa bertumbuh, bisa menjadi tertanam dalam hati. Jadi kita juga harus hati-hati ketika anak kita dianggap balita dan tidak ngerti apa-apa, padahal begitu peka dia, apa yang dia dengar dia bisa tangkap gitu kan. Apa yang dia lihat, ya bisa dia rekam gitu kan. Memang perlu hati-hati dalam kehidupan berkeluarga. Jadi itu salah satu contoh saja bahwa kita harus mengapresiasi baik dia balita, lalu batita dan seterusnya. Sesuai dengan kelompok umur. Makanya DKI Jabar dulu mengenal satu konsep, yaitu KPMS, konsep pengembangan menyeluruh dan sinambung. Jadi batita, balita, anak, remaja, pemuda, dewasa.
lansia, dan seterusnya. Itu Pak, terima kasih. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Pengalaman kita waktu kecil pasti masih melekat ya untuk hal-hal yang buat kita tidak bisa dilupakan, berkesan ya. Hal-hal yang berkesan itu melekat sekali memang. Baik pengalaman lucu, pengalaman indah, begitu juga pengalaman buruk. Ya, itu melekat sekali. Makanya ada istilah dalam dunia psikologi ada golden age, ada usia emas. Usia emas itu sampai dengan 5 tahun. Jadi anak-anak di usia itu dia begitu menyerap semua dalam perkembangan otaknya dan kepribadiannya. Hati-hati sekali di usia itu anak akan benar-benar terpengaruh ya dengan lingkungannya. Ya, ketika dia ada di lingkungan yang buruk, ya bisa jadi membentuk karakter yang buruk. Ya, sebaliknya kalau dia di lingkungan yang baik, ya akan bisa membentuk menjadi karakter dan kepribadian yang baik. Ya, pasti semua punya pengalamannya seperti pasti tadi ya. Ada hal-hal menarik waktu kecil yang kita nggak bisa lupa sampai sekarang. Ya, dan itu terus kita bawa dalam hidup kita. Ya, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ada lagi yang lain mau sharing? Bu Fevi? Ada Bu? Kalau yang saya alami, anak makin besar itu kita nggak bisa terlalu banyak ngomong ya. Dan kita benar-benar dituntut untuk menjadi contoh. Tapi waktu Jen kecil, saya ingat waktu itu mungkin umur 3-4 tahun gitu. Waktu itu kita pastori masih di gereja. Dia sakit. Terus saya bilang, Jen berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Saya sampai kaget sendiri. Dia langsung berlutut di tempat biasa saya berlutut berdoa. Terus dia berdoa kayak komat kamit gitu. Jadi benar-benar orang tua tuh teladan untuk anaknya tuh betul. Tapi kalau sudah dewasa kita mungkin teladannya bisa ditambah dengan nasihat-nasihat yang bisa diterima oleh mereka ya. Karena kalau kita terlalu banyak berbicara juga nggak bagus juga sih. Mereka sekarang udah kritis, sudah ngerti kebenaran, udah bisa berdoa sendiri. Sehingga kalau kita ngomong, kita harus benar-benar minta pimpinan Tuhan ngomong yang benar-benar berguna untuk dia. Itu pengalaman saya yang saya nggak lupa lagi Jen kecil. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Itu terkait keteladanan. Keteladanan itu bukan dari banyaknya kata-kata yang kita bicarakan sama anak-anak, ya. Tapi bagaimana perilaku kita, sikap kita, itu yang diamati oleh anak-anak. Ya, bukan dari omelan, bukan dari ceramah kita yang panjang-panjang, ya. Tapi bagaimana kita bersikap, berperilaku, ya, itu yang melekat di diri anak-anak kita. Ya, makanya ketika itu tadi ya dalam kaitan tradisi timur, ketika orang yang muda begitu menghormati yang tua, kadang yang tua ya sulit untuk dikasih nasihat oleh yang muda. Ya, jadi selalu merasa benar dan ketika melakukan yang salah dampaknya bisa menurun kepada generasi muda. Ya, dan tentu ini tidak baik juga, saudara-saudara. Ya, ketika kita bawel, ayo ke gereja, ya, tapi kita sendiri harus ke gereja, gitu kan. Ketika kita, ayo jangan main HP aja, belajar, tapi kita sendiri main HP, ya, itu sama saja membersihkan halaman yang kotor dengan sapu yang kotor. Ya, nggak akan bisa berdampak wibawa orang tua menjadi hilang. Ya, dan ini yang ditekankan Paulus ya, supaya dari generasi ke generasi semua boleh melakukan yang baik ya dan menjadi teladan. Oke, mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu?
Ada yang lain? Pak Ilim? Pak Ilim? Ada mungkin? Saya juga sama kayaknya Pak. Ya. Pengalaman saya gini, saya kan kalau nyupir tuh serudak-seruduk ya. Jadi nggak sabaran, kayak kejar setoran lah kalau kita ngomong. Di polisi tidur saya kadang sikat. Nah sekarang padahal saya kan nggak ngajarin ke anak saya soal nyupir kayak begitu. Pas Nisa sekarang udah belajar sama saya, kok dia ngikutin gitu. Sendirinya sampai mamahnya sampai ngomel-ngomel. Nisa kamu ngendalanya tuh jangan keras-keras gitu, cepet-cepet sana gitu. Tapi iya. emang mungkin ya jadi ngelihat saya ya nyupirinnya kayak gitu ya ikutin aja dia. Kadang-kadang saya alibinya gini, kamu kan baru, jadi jangan kenceng-kenceng, pelan aja. Padahal saya sendiri aja nggak kenceng gitu. Ya, jadi bener juga kata Fang tadi ngomong, emang si anak tuh ngikutin orang tuanya, padahal tidak dengan sendiri, tidak diajarin bener-bener sama kita. Cuma dengan melihat dan ngikut aja, dia udah mencontoh gitu apa yang dilakukan orang tuanya. Wah, hati-hati Pak, shockbreaker ya Pak. Iya, emang kebiasaan gitu Pak. Udah Kalau positif disupirin Pak Ilim. udah kebiasaan dari dulu, jadi sikat aja. Jadi anak tuh udah ngikutin, bukannya direm, di polisi terus sikat gitu. Jadi saya teringat juga, oh bener ya. Ya, udah terlanjur kan. Dijalani aja. Karena memang kan ada juga quotes ya, satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Itu teh memang bener ya. Tadi kata Cipebe kan ke Karang mah kita ke anak teh nggak bisa banyak ngomel, nggak bisa banyak ngomong. Apalagi udah gede mah harus dijadiin temen gitu. Karena kalau kitanya bawel juga nggak akan didengar gitu. Iya. Pintar alibi. Ya. Kitanya juga harus pintar alibi lagi. Jadi dengan kalau saya kan begitu. Ngeles ya kok ngeles. Namanya juga orang tua biasa. Iya. Ya kayak kita dulu juga jadi anak-anak remaja kan juga hampir sama ya. Iya. Gimana kita ya sekarang ya itu gambaran anak-anak kita ya itulah begitu. Ya mungkin sekarang lebih kompleks anak sekarang. Ya, generasi milenial ya dan di bawahnya. Ya. Oke, masih ada Bapak Ibu yang lain yang mau sharing? Pak Hadi, ada Pak? Bongkar Pak. Nanti malah ketahuan Pak. Ya? Enggak dulu Pak. Oh. Ketahuan, Pak. Oke. Masih ada yang lain? Ya, tidak ada, Bapak Ibu. Pak Romi mau? Ada Pak Romi. Jadi yang saya katakan memang hal yang dikatakan menjadi teladan itu penting daripada 1000 kata. Karena pertama sekarang ini udah zaman teknologi ya. Jadi kita harus pandai-pandai sebagai orang tua supaya diterima oleh anak-anak kita untuk bergaul. Karena kalau kita nggak bisa seperti itu, mereka bisa mencari teman di luar. Orang lain menjadi teman yang baik, menjadi sahabat, atau teknologi yang sekarang mudah dicari kayak gadget. Ya, nah pelariannya seperti itu. Nah ini yang dampak berbahaya. Ya memang sekarang bukan saja kita harus menjadi cermin, tapi kita harus berupaya menjadi cermin, menjadi teman sebagai dengan anak-anak kita. Itu sih. Kalau saya lihat seperti itu ya. Karena saat ini udah zamannya modern, zaman canggih.
Iya, betul Pak. Ya, jadi tidak ada salahnya kita juga belajar perkembangan zaman ya, supaya kita juga minimal tahu ya apa sih yang dipikirkan anak-anak kita, bagaimana pola mereka berkomunikasi ya. Kita juga harus tetap mengikuti up to date ya dengan perkembangan zaman ya, supaya ya kita nggak blank-blank banget gitu ya menghadapi anak-anak kita. Ya, tapi sekali lagi kembali ya, bagaimana kita sebagai keluarga boleh terus diingatkan teladan yang baik ya, kembali ke keluarga kita semua, bukan dari guru sekolah minggunya, bukan dari guru-guru di sekolah ya. Waktu mereka berapa sih di gereja? Hampir sedikit sekali ya, sebagian besar ada di rumah kita bersama dengan kita ya. Dan itulah tanggung jawab kita semua ya. Cukup Bapak Ibu? Cukup, kita masuk doa syafaat. Oke, ada 4 pokok. Yang pertama untuk yang sakit. Untuk yang sakit, Bu Pangpang ya, yang pertama. Iya, Pak. Ada tambahan yang sakit ini? Ada info, Bapak Ibu? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Oke, yang berikutnya untuk para lansia di gereja kita ya, supaya tetap punya daya tahan tubuh yang baik, tetap sehat dan bersukacita dalam setiap keadaan. Minta tolong Pak Suryadi ya. Iya, Pak. Yang kedua, oke. Yang ketiga, untuk situasi bangsa dan negara kita dalam kasus COVID yang terus bertambah. Ya. Kita doakan juga masyarakat supaya patuh protokol, terutama minggu-minggu ini banyak tanggal merah, long weekend, ya. Tentu bisa makin memperparah ya kalau masyarakat tidak taat aturan. Yang ketiga Pak Dadang ya? Pak Dadang ada ya? Pak, iya. Oh, ada, oke. Yang keempat, pemulihan ekonomi nasional dalam mengatasi ancaman resesi yang mengkhawatirkan tentunya. Bu Feve ya, yang keempat. Iya. Oke. Baik, dan terakhir saya sekaligus menutup. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Silakan, Cipangpang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk waktunya ya Tuhan. Kami bisa sharing satu dengan yang lain. Biarlah apa yang sudah disampaikan Tuhan melalui Titus 2 ini ya Tuhan. Kami juga belajar untuk semakin lagi bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami, buat keluarga kami, buat orang-orang terdekat kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami untuk bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami, menyertai kami di dalam proses untuk semakin lebih baik lagi. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa satu hati untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan, untuk Ibu Natalia, untuk Ibu Rosyani, untuk Pak Koko, Pak Suryadi, untuk Tante Lili, untuk Pak Yalia, untuk Pak Budiman, untuk Pak Hartono, juga untuk teman-teman kami yang lain yang mungkin kami tidak tahu keadaannya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai setiap teman-teman kami ini di dalam proses kemoterapi, di dalam proses cuci darah, mungkin yang ada yang sedang dirawat, atau yang dirawat di rumah. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang jamah mereka ya Tuhan, Engkau tabib yang hebat ya Tuhan, Engkau yang
menyembuhkan setiap teman-teman kami ini. Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan, Engkau yang menguatkan selalu mereka di dalam proses untuk kesembuhannya ya Tuhan, di dalam melalui proses-proses yang harus mereka lalui Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarganya ya Tuhan yang mendampingi setiap teman kami ini yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan selalu damai sukacita. Walaupun bagaimana keadaannya, kami yakin dan percaya Tuhan punya satu rencana buat setiap teman kami ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang jamah dan Engkau yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, yang Kau kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena pada malam hari ini kami telah diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, berdoa, dan mendengarkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami dapat memberikan contoh yang terbaik, baik bagi anak-anak, orang lain, bagi siapapun juga ya Tuhan, di dalam kehidupannya. Supaya hidup kami ini, hidup yang berkenan di hadapan Engkau, dapat memberi contoh seperti yang Kau ajarkan di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, khususnya kami hendak berdoa buat jemaat-Mu di Pasir Koja ya Tuhan, yang khususnya jemaat lansia ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, jemaat-Mu ini sudah rindu untuk bersekutu dan berbakti di dalam rumah Tuhan. Namun situasi dan kondisi yang belum memungkinkan ini ya Tuhan, sehingga para lansia ini tidak bisa hadir di dalam setiap kebaktian di rumah Tuhan. Dan khususnya ya Tuhan, mereka yang sangat rawan terhadap penyakit COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga dan melindungi para lansia ini ya Tuhan, supaya para lansia ini diberi kekuatan di dalam tubuhnya ya Tuhan, supaya mereka tidak terserang oleh penyakit, baik penyakit COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau yang selalu akan mendampingi para lansia ini di dalam kehidupannya yang sudah usia lanjut ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati kehidupan para lansia ini ya Tuhan, supaya mereka juga dapat memberikan contoh kepada anak, mantu maupun cucunya sesuai dengan kehidupan yang Kau ajarkan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan, pada kesempatan yang akan datang, setelah keadaan kondisi sudah pulih dan aman kembali ya Tuhan, mereka akan bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Itulah permohonan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi anak-anak-Nya. Biarlah Bapa Engkau juga memimpin, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua jajarannya di dalam langkah-langkah
untuk mengatasi penyebaran COVID ini. Bapak, biarlah apa yang pemerintah lakukan, baik pengujian klinik tentang COVID, baik rencana-rencana, baik apapun yang mereka lakukan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Biar Engkau sendiri yang memimpin tim medis, para ahli, berikan kepada mereka roh budi akal hikmat-Mu, sehingga mereka pun dapat menemukan vaksin virus COVID ini. Dan biarlah itu semua merupakan kasih setia Engkau kepada kami, anak-anak-Mu. Bapa, begitu juga kami ingin berdoa bagi bangsa kami, bagi rakyat Indonesia ini. Biarlah Engkau ajarkan kepada kami, supaya rakyat ini mau ikuti perintah pemerintah, mengikuti segala yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh Engkau, supaya kami selalu menggunakan alat pelindung diri, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Biarlah semuanya kami lakukan, karena itu semua untuk kebaikan kami, sehingga kami dapat memuji dan merasakan kasih setia-Mu. Amin. Bapa, biarlah Engkau yang terus memimpin dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin juga dunia ini yang begitu terguncang dengan COVID ini, Bapa. Biarlah Engkau ingatkan semua pemerintahan negara di dunia ini, bahwa biarlah mereka pun berseru kepadamu. Jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi andalkanlah Engkau sebagai Allah, sebagai tabib, sebagai pencipta dunia ini. Kami serahkan Bapa doa yang jauh dari sempurna, doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah menolong kami dari pagi hari hingga malam hari ini, Tuhan. Kami dapat beraktivitas dengan baik, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami tetap mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu melalui semuanya itu. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia, Tuhan. Engkau berdaulat sepenuh atas negeri ini dari ujung Sabang sampai Merauke. Engkau telah memilih Bapak Jokowi sebagai RI1. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat akal budi. Juga kepada orang-orang di sekitar Bapak Presiden, orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan atau kebijaksanaan yang mereka jalankan boleh memulihkan ekonomi Indonesia ini. Kau tahu kami mempunyai Bapak Presiden yang begitu mengasihi rakyatnya dan berusaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Berkatilah Bapak Presiden dengan istri, anak-anak, mantu-mantu, dan cucunya, Tuhan. Berikanlah segala yang baik untuk Presiden kami. Bapa di surga, tak lupa kami juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang begitu banyak pegawai yang bekerja di dalam perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka sangat berharap perusahaan itu untuk berproduksi kembali. Tuhan tolonglah, karena perusahaan itu merupakan tumpuan hidup para karyawan yang begitu banyak. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mendengar seru doa kami, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan perekonomian Indonesia. Tak lupa kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Pendeta Rahmadi, Ibu Eti, dan Noel, yang Tuhan sudah tempatkan di GKI Pasir Koja. Biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu di GKI Pasir Koja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami juga mau menyerahkan kehidupan setiap kami dalam tangan-Mu.
keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami juga. Kami sadar Bapak bahwa dalam kondisi yang belum pulih, kami mungkin memiliki kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Secara manusia, kami lemah, berdaya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menjaga, menolong kami. Untuk kami mampu menjalani setiap hari ke depan dengan baik. Kami serahkan rencana-rencana ke depan, biarlah ya Tuhan, dalam kasih dan pertolongan Tuhan, biarlah rencana kehidupan kami boleh turut sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan simpatisan, walaupun belum dapat beraktivitas beribadah di gereja, tapi kami percaya kerinduan untuk terus bersaat teduh secara pribadi, beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga, boleh terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga iman pengharapan kami semua boleh terus terpelihara di dalam kasih-Mu. Biarlah doa malam juga yang kami jalani tiap hari boleh menjadi berkat, boleh mendatangkan sukacita demi jemaat dan simpatisan di gereja-Mu. Sebentar kami mau mengakhirinya Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai kami malam hari ini dalam istirahat kami, untuk kami beraktivitas dengan baik esok hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di Makasih Pak Adi, makasih.